juga harus tahu itu, harus mengenali nafsu itu, dan harus mengenali sifat kebinatangan pada dalam diri kita ini. Itulah sebagai perjuangan kita itu, berperang melawan itu. Itulah tempat kita itu memang bermain, berjihad. Adakah sifat-sifat kehewanan itu akan menaklukkan kita, ataukah kita malah yang ditaklukkan, kita yang dikontrol, atau kita yang mengontrol mereka? Jadi dari sini sampai di sini ini kita akan memahami dan memaklumi, dan kita tidak akan bisa menyudut-nyudutkan orang lain. Apabila kita melihat teman orang lain itu yang memang sifatnya masih mengikuti hawa nafsunya, tak bisa kita menghina itu. Tugas kita hanya mensyukurin saja. Kita masih sudah diangkat dari Allah itu dari lembah. Yang sholat, syukur yang sholat, tapi jangan menghina kepada orang yang belum sholat. Dan jangan sedih kepada keluarga yang belum sholat. Doakan saja, kasih tahu dengan bijaksana. Jangan pula maki-maki juga, nyuruh anak sholat, nyuruh istri sholat maki-maki, nyuruh suami sholat maki-maki kalau tak mau. Bukan begitu cara dakwah kita. Dengan kasih sayang dan dengan keadilan. Agama ini kan dibangun dengan atas dasar keadilan dan kasih sayang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita
Menjadikan kehadiran Allah, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan buat kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang paling besar adalah dijahirkannya Ahmadullah, dijahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau nikmat yang paling besar buat kita? Karena tanpa beliau kita tidak akan mungkin mengenal Islam, tahu cara beribadah yang baik. Atau yang lebih besar adalah tanpa beliau kita tidak akan mungkin mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita terus bersyukur sekecil apapun yang kita rasakan, insya Allah Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid, tidak mengakui bahwa apa yang kita rasakan, yang kita pegang, yang kita berjalan, bergerak, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sungguh ajab Allah itu sangat pedih. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, Habib Allah, Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Para bayi, para asatidz, para kiai, para gus yang mungkin melihat acara live ini, kajian malam hari ini, mohon doa, mohon restu, mohon ridhonya. Kemudian para sahabat-sahabat di mana saja berada, yang kami hormati, yang kami banggakan, yang aku sayangi, yang aku cintai karena Allah. Bab malam ini kaji kita tentang anak kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak tahu anak kunci ini, maka kita tidak akan bisa membuka dan tidak tahu bagaimana cara mengenal Allah itu. Sebenarnya kalau sudah langsung nangkep, tahu anak kuncinya itu di mana dalam mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itulah anak kuncinya itu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, itulah anak kuncinya, letaknya di situ. Pasti akan mengenal Tuhan. Jadi anak kunci untuk mengenal Allah itu mengenal diri. Mengenal diri itulah anak kunci untuk mengenal Allah. Dan kalau kita hubungkan dengan firman Allah yang kita baca di mukadimah tadi,
sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Tuh, di situ dia letaknya. Dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, Allah nanya untuk penegasan kepada diri kita. Maka kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau tahu hal-hal yang lain? Lantas apa yang dimaksudkan dengan mengenal diri itu? Untuk mencapai mengenal Allah. Dan fungsinya banyak mengenal diri ini. Manfaatnya kalau orang udah tahu mengenal dirinya itu pasti tahu diri. Tahu diri hidup di bumi, tahu diri sebagai hamba, tahu diri sebagai umat, tahu diri sebagai rakyat, tahu diri sebagai pemimpin, tahu diri sebagai pejabat, tahu diri sebagai tuan rumah, tahu diri sebagai tamu. Pokoknya tahu dirilah dari segala bidang. Kenapa? Karena udah kenal diri. Tapi kalau kita udah nggak mau kenal diri, bagaimana mengenal Tuhan? Dan dia tak akan tahu diri. Mata dikasih penglihatan, telinga dikasih pendengaran, dikasih rasa, makan dikasih, kerjaan dikasih, pasangan dikasih. Tak bersyukur. Itulah namanya contoh tak tahu diri kepada Allah, tak tahu diri pada diri sendiri. Kenapa? Karena tak kenal sama dirinya. Jadi yang dimaksudkan dengan mengenal diri itu bukan mengenali lahir kita ini, jasad ini. Bukan itu yang dikenal. Yang mau kita kenalin anak kunci itu bukan jasad yang kita nampak ini. Bukan mengenal bentuk tubuh, bentuk muka, bentuk kaki, tangan dan lain-lain. Walaupun itu adalah yang nampak ini adalah karya, hasil karya Tuhan yang harus kita memang perhatikan. Jasad nih, tangannya pada posisinya yang tepat, mata di depan dua. Allah tak menciptakan kedua mata kita itu satu di ubun-ubun, satu di dagu, tak ada. Atau telinganya di jidat satu, di hidung satu, nggak ada. Coba perhatikan lubang hidung kita, arahnya ke bawah. Cantik benar Allah ciptakan. Gak ada lubang hidung di samping atau di atas. Kalau hujan peluh tiap hari deh. Karena terlalu masuk aja air hujan tuh dari atas. Laku tukang payung. Dan habis daun-daun pisang itu untuk nutupinnya. Tisu laku lah itu. Itulah kesempurnaan dari Sang Maha Karya. Kalaulah jasad ini begitu sempurnanya Allah ciptakan, apalagi yang di dalam jasad nih?
Jadi yang dimaksudkan sebenarnya mengenal diri itu, apakah yang ada di dalam diri kita itu? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Apakah tujuan kita berada dalam dunia fana ini? Apakah sebenarnya bagian dan apakah sebenarnya derita? Sebenarnya bahagia itu apa? Derita itu apa? Dari mana kita datang? Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pulang dan kita berada di mana saat ini? Dan tujuan kita itu apa di dunia ini? Makan bah, rokok, kawin dah. Tujuan awak di dunia ini kan bah. Masing-masing lah orang tujuannya apa hidup di dunia ini. Di dalam diri kita ini teman-teman sekalian, sifat manusiawinya ya, ada yang bercorak kehewanan, sebagian pula bersifat keiblisan, kesetanan tuh bahasanya. Ada yang bersifat malaikat. Disitulah kita harus perlu tahu sifat yang mana yang perlu ada pada diri kita itu, dan yang tidak perlu ada pada diri kita. Kalau kita tidak tahu ini, kita tidak akan tahu di mana letaknya kebahagiaan kita itu. Kalau kita bicara tentang hewan, kerja hewan itu ya makan, tidur, berantem. Pokoknya kalau ada hidupnya berantem aja tiap hari, tiap saat. Itulah itu. Kalau kita mau jadi hewan, kalau bahasa di dalam kata guru kami, kalau kita mau jadi hewan, buatlah seperti itu. Makan, tidur, kawin, berantem. Kemudian kalau seperti iblis dan setan itu sibuk aja kerjaannya untuk menyesatkan manusia. Dan nipu, pura-pura. Kalau kita mau kerjaan itu ngikuti iblis, itulah kerjakan. Nah, kalau malaikat sibuk aja malaikat ini dengan memikir atau memandang keindahan ilahi, ibadah aja. Tak ada malaikat yang maksiat, yang menentang Tuhan. Tak ada malaikat yang menentang Tuhan. Mereka tuh bebas dari sifat-sifat kehewanan, sifat dari nafsu itu malaikat. Semuanya ada yang sujud aja sampai kiamat, ada yang tasbih aja sampai kiamat. Dan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu aja kerjaan itu sampai kiamat. Dan kerjaannya berselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ada malaikat yang salawatnya, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sallallahu ala ya Muhammad, sallallahu ala ya Ahmad. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ada begitu aja selawat sampai kiamat. Jadi setiap umat Muhammad lahir ke dunia ini, begitulah selawat mereka nyambutnya. Sambut dengan selawat. Ada yang nurunkan hujan sambil bertasbih,
Ada yang nyatat amal ibadah manusia ini, mengantarkan amal kita ngelapor kepada Tuhan. Jadi samina wa ata'na. Itu sifat malaikat. Nah, kalau kita ingin bersifat dengan sifat kemalaikatan, maka berusahalah kita menuju asal kita itu, agar kita dapat mengenali dan menuju pada Allah yang maha tinggi, maha sempurna, maha segala-galanya, dan bebas dari belenggu hawa nafsu. Dan sebaiknya kita memang harus tahu, kalau nggak ada sifat kehewanan, hawa nafsu, sifat iblis dan setan pada diri kita, kita tak sempurna. Kita tuh lebih sempurna dari malaikat sebenarnya. Malaikat tak ada nafsu. Kita diberikan Allah manusia ini nafsu, akal, sifat kehewanan pada diri kita. Itu apa? Untuk berjihad itulah letak kesempurnaannya manusia itu. Kalau tak ada itu, di mana letak kajian mujahadah? Tak ada yang disebut mujahid. Tidak ada yang mati syahid. Kenapa? Tak ada nafsunya. Tidak ada iblis yang mengganggunya. Jadi tak ada gelar syahid, tak ada gelar mujahadah, mujahid. Kita juga harus tahu itu, harus mengenali nafsu itu, dan harus mengenali sifat kebinatangan pada dalam diri kita ini. Itulah sebagai perjuangan kita itu, berperang melawan itu. Kalau nggak ada, udah tutuplah neraka. Nggak ada nafsu, nggak ada hawa syahwat, nggak ada nafsu syahwat, nggak ada nafsu dunia. Tutup neraka itu. Tak mungkin Allah ciptakan sesuatu yang sia-sia. Itulah tempat kita itu memang bermain, berjihad. Adakah sifat-sifat kehewanan itu akan menaklukkan kita, ataukah kita malah yang ditaklukkan, kita yang dikontrol, atau kita yang mengontrol mereka? Dan itulah proses perjalanan. Dalam perjalanan kita ke atas martabat yang tinggi itu, kalau nggak ada itu, tak mungkin ada pelajaran sifat martabat diri, martabat nafsu itu. Udah semuanya udah tak ada nafsu, tak ada iblis, ya kan? Nggak ada pelajaran martabat nafsu dari amarah sampai kamilia, kamal. Itulah tempat perjuangan kita melewatin itu semua. Jadi dari sini sampai di sini ini kita akan memahami dan memaklumi, dan kita tidak akan bisa menyudut-nyudutkan orang lain. Apabila kita melihat teman orang lain itu yang memang sifatnya masih mengikuti hawa nafsunya, tak bisa kita menghina itu. Tugas kita hanya mensyukurin saja. Kita masih udah diangkat dari Allah itu dari lembah. Yang sholat, syukur yang sholat, tapi jangan menghina kepada orang yang belum sholat. Dan jangan sedih kepada keluarga yang belum sholat. Doakan saja, kasih tahu dengan bijaksana. Jangan pula maki-maki juga, nyuruh anak sholat, nyuruh istri sholat maki-maki, nyuruh suami sholat maki-maki kalau tak mau. Bukan begitu cara dakwah kita. Dengan kasih sayang dan dengan keadilan. Agama ini kan dibangun dengan atas dasar keadilan dan kasih sayang, bukan maki caci maki. Ini kita kan tidak pandang, kalau udah nengok orang salah, salah selamanya. Diceritakan, ngajak kawan terus bagaimana untuk menyudutkan si kawan itu yang salah. Bukan kita ajak, kita tarik dia untuk benar. Malah diceritain, diburuk-burukkan, seakan-akan kita lah yang paling bersih. Siapa kita rupanya? Kita kalau tidak digerakkan Allah untuk melakukan kebaikan,
Tak akan bisa kita melakukan kebaikan itu, kawan. Jadi jangan merasa puas dengan kita tak pernah salah, merasa tak pernah salah sehingga kita selalu memandang salah orang lain yang masih menggunakan berjalan di permukaan bumi dengan hawa nafsunya. Syukurin saja kita tidak menggunakan hawa nafsu kita itu. Ajak aja orang yang belum taat, kasih tahu. Udah tua bang, dunia mau kiamat, apalagi yang diurus-urus. Sudah, doakan malamnya itu. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, li siapa suami kita, anak kita, di situ diminta ampunkan, justru bukan malah disudut-sudutkan. Kalau kita sudah menyudutkan orang, seakan-akan kita paling bersih. Nong kita sholat aja pun kalau nggak digerakkan Allah saja pun tak bisa kita gerak sholat nih. Mampu kita rupanya sholat itu, sehingga kita berani benar menghina, mengkapir-kapirkan, menuduh orang masuk neraka, kau nggak sholat. Belum tahu besok dah dirubah Allah 360 derajat. Kita yang sok paling alim, paling taat, dirubah sama Allah keadaan itu kita paling bawah, malah justru kita yang kafir. Tak ingat pada waktu kita mati nanti, nggak ingat sama Allah, malah ngikutin tawaran setan ketika sakaratul maut. Setan menawarkan makanan dan minuman, kita ambil. Kafir kita jadinya. Malah yang kita hina dulu pada waktu sehat, jumpa pula di akhirat. Lah, neraka mas, dulu ngina-ngina aku katanya. Kita kalau nggak digerakkan, diberikan ilmu, kemampuan oleh Allah, tak bisa baca Quran kita itu. Jadi jangan selalu menghina orang yang belum bisa baca Quran. Imam bacanya Al-Ikhlas saja pun dari dulu katanya. Lah kenapa rupanya dia kalau dia baca itu aja pula yang dia hafal? Kenapa rupanya kalau dia selalu membaca Al-Ikhlas? Tuhan aja nggak marah, kok kita yang repot? Kenapa kalau ada imam yang selalu membaca Al-Ikhlas, Zuhur Al-Ikhlas, Asar Al-Ikhlas, Maghrib dia baca Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas selama bertahun-tahun? Kenapa rupanya Allah aja nggak marah, kok kita yang repot? Kok kita yang ngatur? Seakan-akan kita yang menentukan dia itu benar atau tidak, terima atau tidak. Kita kalau nggak digerakkan, dikasih ilmu, kemampuan hafal Quran 30 juz, nggak akan mampu kita hafal Quran kok. Apa kemampuan kita itu? Siapa kita rupanya? Kalau detik ini aja Allah cabut kemampuan kita untuk baca Quran, tak akan bisa hafal kita Quran itu. Malah justru yang kita hina tiba-tiba hafal. Tak kapan dia pondoknya, tak kapan dia belajarnya, tahu-tahu hafal dia Quran. Apa yang tidak bisa sama Allah? Tuh, kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Itu kalau kita mau mengenal dan mau tahu anak kunci dalam mengenal Allah. Itu anak kuncinya ya di situ, mengenal diri kita. Siapa diri kita ini? Asal kita dari mana? Sampai disitulah dia letak penyadarannya. Lantas langkah apa yang harus kita kerjakan untuk mengenal diri itu? Langkah pertamanya adalah kita terdiri dari bentuk yang johir. Kita perhatikan tubuh kita ini, dan hal yang batin yaitu hati dan ruh. Nah, yang dimasukkan dengan hati ini bukan hati yang nampak, bukanlah daging itu yang terletak di sebelah kiri, sebelah tubuh kita ini. Bukan itu yang dimaksud dengan hati di sini. Hati yang gaib.
Lantas apa yang dimasukkan dengan hati itu? Yang dimasukkan dengan hati di sini adalah satu hal yang dapat menggunakan semua kekuatan. Yang lain itu hanya sebagai alat dan kaki tangannya saja. Hakikatnya, hati itu bukan termasuk dalam yang nyata, alam nyata ini, tetapi dia alam gaib. Dan mengenal hati itulah sebagai anak kunci. Dari hati kita kenal penyakit-penyakitnya, kita tahu, kita kenali, baru masuk dia kepada, naik lagi kepada pengenalan kepada ruh. Ke situ dia jalannya. Sebenarnya sebelum ke ruh itu sudah kita ceritakan tuh ya, tingkatan hati itu. Dia ada terus zikir, dinaikkan dia ke fuad, terus dia ke lub, sampailah dia kepada sir, terus sir itu perjalanannya ya. Tingkatan-tingkatan hati itu. Kalau kita mau kenal hati kita yang gaib, belajar sering-sering tafakur. Tahu kita karakter hati kita itu, dia di posisi yang mana, dan itu akan kita rasakan. Tutup mata, katupkan lidah ke langit-langit, tarik nafas, tahan nafas berapa menit, berapa detik, hitungan ke berapa, ketuk, berapa harakat kita mampu untuk menahan nafas itu, rasakanlah. Kita nanti akan tahu sendiri, kita yang sendiri yang tahu itu posisi hati kita, masih ada penyakit apa dalam hati kita itu, masih ada najis apa dalam hati kita tuh, di hati yang gaib itu. Nah itulah, kalaupun masih ada najis-najis di hati yang gaib itu, itulah yang menyebabkan kita itu sulit untuk bagaimana mengenal diri kita, mengenal ruh itu, apalagi mengenal Allah. Bahkan sulit kita itu merasakan kenikmatan dalam kita beribadah kepada Allah. Kita sendiri yang tahu itu. Nanti dibayangkan, ditunjukkan, oh masih amarah, masih mengikuti hawa nafsu. Sering-sering begitu. Jadi kita untuk evaluasi, itu namanya disebut tafakur. Maka pantas tafakur sesaat itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ataupun ada riwayat lain, tafakur sesaat sejenak itu lebih baik daripada sholat sunat, ya, sholat sunnah ya. Sholat sunat 1000 rakaat. Tafakurnya tafakur apa? Healing, zikir, menuju kepada Allah. Sebelum menuju kepada Allah, melihat kepada diri kita itu. Tarik nafas, tahan. Itu kalau kita ingin merasakan dan tahu hati yang gaib itu, posisinya di mana. Lakukan itu. Untuk evaluasi kita sendiri. Jadi supaya kita itu tahu, ketika kita melihat orang di luar diri kita itu melakukan kesalahan, kita baliknya ke diri kita. Itu caranya. Jadi kita bisa balik ke diri kita, melihat diri kita. Gak semerta-merta terus menyudutkan orang di luar diri kita. Jadi kalau kita memejam dengan cara memejamkan mata, kalau kita sering dengan melakukan itu yang Abah bilang tadi, dan melupakan segala sesuatunya kecuali diri sendiri. Yang kita ingat dalam tutup mata itu, perhatikan diri kita itu. Insya Allah dengan cara itu kita akan dapat melihat tabiat kita sendiri atau keadaan diri yang tidak terbatas itu.
meninjau lebih dalam. Maka sepanjang yang diketahui tentang ruh itu, dan ruh itu adalah mutiara yang tidak bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan, karena dia termasuk di dalam alam perintah. Karena ruh itu bukanlah tanpa permulaan. Ruh itu ada permulaan dan diciptakan oleh Allah. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, untuk menjalankan perjuangan kerohanian tentang pengenalan diri itu, upaya untuk mengenal menuju kepada pengenalan kepada Tuhan. Jadi ibaratkan tubuh ini adalah sebagai sebuah kerajaan. Ruh itulah ibarat rajanya. Indra, daya itu diibaratkan satu pasukan tentara. Akal itu sebagai perdana menterinya. Perasaan itu bisa kita bilangkan sebagai pemungut pajak. Wah. Nah, perasaan dan marah ini itulah dibutuhkan. Dia akan ditundukkan di bawah perintah raja, bukan dibunuh atau dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka ada tugas yang perlu mereka jalankan. Tetapi jika perasaan dan marah menguasai, mengontrol akal, maka tentu ruh akan hancur. Jadi ruh yang membiarkan kekuatan bawah menguasai kekuatan atas, kekuatan bawah menguasai kekuatan atas. Jadi ruh membiarkan itu. Itulah kalau boleh kita umpamakan orang-orang yang menyerahkan malaikat kepada kekuasaan, kehewanan, atau menyerahkan seorang muslim itu ke tangan orang-orang yang zolim. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa praktekkan itu mulai nanti malam. Yang sudah sering praktekkan itu, yang belum lakukan mulai tutup mata, tahan nafas. Kita akan tahu di mana posisi kita itu. Maka itulah diperlukan kita harus tahu kedisiplinan. Disiplin akhlak dan moral. Kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan tahu bagaimana membersihkan hati dari berhala-berhala dan najis-najis, atau hati yang sudah berkarat hawa nafsu dan amarah, sehingga kita sulit sekali itu bagaimana bangkit untuk mengenal diri kita, apalagi mengenal Allah. Pelan-pelan terus hati kita zikir, terus berusaha bagaimana kita membersihkan, memwudu'i hati kita. Nah, tadi sore sempat saya sempat saya kasih itu sama Bang Suendi di
Dibawa kali puasa diam Mbak 1 hari, Mbak lakukan itu. Itu salah satu tips agar kita itu mengontrol amarah dan hawa nafsu. Puasa diam 1 hari aja coba. Diam, nggak ngomong. Boleh makan, boleh makan ya, minum biasa, tapi jangan ngomong 1 huruf aja. Nah, kalau kita sudah membersihkan dengan disiplin, akhlak, moral, adab, membersihkan hati ini dari karat-karatan hawa nafsu dan amarah itu, sampailah seperti cermin yang bersih yang akan memantulkan cahaya Allah, nurullah. Makanya hati ataupun kolbu yang gaib itu bagi wali-wali Allah, orang-orang soleh itu seperti cermin, pantulan, maksudnya pantulan nur ilahi itu sudah hidup di hati mereka itu. Maka deketin, kalau kita tahu wali-wali Allah itu kepada orang-orang yang hatinya cermin, pantulan nur Allah itu deketin. Kalau bisa minta bai'ah kepada beliau itu, bai'ah aku nih, minta izin, ridho Tuan Guru, bai'ah. Biar transfer nur Allah, nur ilah yang ada pada diri beliau itu kepada diri hati kita, terbantu sedikit untuk membersihkan hati kita yang berkarat-karat itu. Ini juga ada hubungannya dengan kaji kita yang 2 malam itu tentang perlunya dan pentingnya tentang mencari mursyid itu. Nanti baru insya Allah kita singgung apa sih hakikat mursyid itu sebenarnya, apakah orangnya, merabitohkan itu apa orangnya, apa jasadnya, atau nanti. Nah, manusia itu punya daya yang paling tinggi pada diri kita ini, yaitu apa? Bisa berpikir, yaitu akal. Dengan pikiran itulah dia bisa memikirkan hal-hal ketuhanan. Jika daya berpikir ini yang meliputi, yang menguasai diri seseorang itu, kalau kita nanti mati itu bercerai nyawa dari tubuh ini, kita itu akan meninggalkan di belakang semua kecenderungan pada hawa nafsu dan marah, dan layak duduk bersama dengan malaikat. Tapi kalau kita berpikir masih ada sampai kita meninggalkan dunia jasad ini, membawa dengan sifat-sifat kehewanan, ya udah jelas itu, bahkan lebih rendah tarafnya dari binatang. Mari kita lihat di surat Luqman ayat 20, saya baca artinya saja. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Maka jelas kalau sifat-sifat yang rendah itu yang menguasai diri kita, maka kalau kita setelah keluar dari, terpisah dari jasad ini atau alias mati, kita akan memandang terhadap
keduniaan dan merindukan keindahan di dunia saja. Itulah yang menyebabkan sulitnya kita untuk meninggalkan jasad, bukan sosok. Bukan berarti Abah membolehkan sosok ya, jangan salah paham lagi mikirnya jauh-jauh. Karena dunia inilah kita sulit. Cinta masih ada dunia di hati kita itu. Susah kita melepaskannya. Alhamdulillah min dzalik. Allah lindungi kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau ruh manusia yang berakal itu penuh dengan kekuasaan dan pengetahuan yang sangat menakjubkan. Dengan ruh yang berakal itu kita dapat menguasai segala cabang ilmu, dapat mengembara dari bumi ke langit, balik lagi semula ke bumi dalam sekejap mata, seperti peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saja deh, tapi berasa puas. Dengan sebentar itu, begitu beliau sebentar dari bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik Mi'raj dengan sepertiga malam. Malam itu juga balik ke bumi lagi, tapi sudah mengetahui alam ini, semesta ini. Sebentar saja, dan banyak yang dibawa beliau. Coba. Seperti itulah manusia kalau sudah dia bergerak dengan dikontrol oleh ruhnya, mengikuti ruh yang suci itu. Sekejap mata saja. Dengan ruh itu juga kita tuh dapat menangkap ikan-ikan dari laut dan burung-burung dari udara. Coba. Maka panca indera kita ini itulah ibarat 5 buah pintu terbuka menghadap ke alam nyata. Alam nyata di sini alam syahada. Jadi kalau orang yang sudah tingkat di alam syahada itu nggak ada yang gaib bagi mereka itu. Nyata semua. Tapi kita mengenal diri itu bukan untuk mencari itu bisa jalan-jalan ke sana, itu bukan itu tujuannya. Tapi itu bagian dari. Artinya begitulah kalau manusia itu berjalan dengan ruh, ya, hati yang sudah berusaha dibersihkannya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan tuh. Wah. Sakit. Kalau hati yang sudah tidak ada karat-karat, tidak mengikuti hawa nafsu dan amarah, lebih ajaib daripada yang kita ceritakan. Hatinya itu adalah sebuah pintu yang terbuka menghadap ke alam ruh yang gaib, alam arwah. Dalam keadaan tidur misalnya, apabila pintu-pintu dunia tertutup, pintu hati ini terbuka, dan manusia itu menerima berita atau kesan-kesan dari alam gaib. Alam gaib di sini bukan alam jin, bukan kuntilanak itu yang ngasih pesan nama dia. Oh, aku tadi malam mimpi nih, terima pesan dari Tuhan. Yang nyampaikan siapa? Pocong. Nggak ada itu, malah pula pocong nyampaikan. Di dalam gaib itu bukan ke situ, bukan tuyul, genderuwo, kuntilanak, itu atau macan, itu bukan. Nyi Blorong, bukan itu cerita alam gaib di sini. Dan kadang-kadang diberikan
kelebihan oleh Allah, membayangkan hal-hal yang akan datang, tapi bukan peramal. Kalau dia pun tahu ditunjukkan sama Allah, dia pun juga ngomong nggak sembarangan. Nggak sembarangan dia ngomong besok bencana gitu, nggak kemaruk. Kalau dia ngomong cuma kasih tahu murid-muridnya, hati-hati ya, banyak selawat ya, gitu. Nggak langsung ngomong tanggal segini kiamat, hati-hati bencana gitu. Kemaruk itu namanya. Itu makanya beda peramal dengan orang yang menuju kepada hal ini yang kita ceritakan. Mana sembarangan orang itu ngomong ngasih tahu. Kenapa? Karena hatinya itu ibarat cermin yang memantulkan bayangan apa yang tergambar di laut mahfuz. Coba itu. Walaupun dalam tidur. Maka Rasulullah itu matanya yang tidur, hatinya tak berzikir kepada Allah. Wali-wali Allah itu matanya tidur, hatinya tetap bersambungkan kepada Allah, tak pernah tidur hatinya, tetap mengikuti arah ruh kemana. Ya, walaupun tidur, pikiran tentang hal-hal keduniaan nggak dipikirkan. Jadi kalau kita memikirkan dunia pada waktu tidur, gelaplah cermin itu. Gelap cermin itu. Mana bisa memantulkan? Maka gambaran yang diterimanya itu yang nggak terang, bayang-bayang. Akhirnya sedikit ada bayang-bayangan, curiga, aku diganggu bayangan, takut dia. Hanya bayang-bayang yang ditampak aja. Ya, sebagai renungan kita dengarkan dengan iman surat Qaf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflah min hadza faqashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Ketika kita di dunia tak mau mengenal Allah, mengenal diri, kita dianggap lalai. Maka ketika kita akan mau keluar dari jasad ini, kata Allah, hari ini maka kami singkapkan daripadamu yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam, jelas semuanya. Ketika kita sakaratul maut itu dibukakan Allah. Sekarang tanya pada diri kita, kita hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan peluang pada Allah. Ayo bereskan hati kita masing-masing ya, sebelum terlambat. Kalau udah nanti nyawa sampai tenggorokan, tak akan bisa lagi ada kesempatan di situ. Mana kita udah tenggorokan, nyawa udah sampai tenggorokan, jalan mau keluar dari mulut, dari jidat, dari ubun-ubun. Ya Allah, hidupkan aku lagi, balikkan aku lagi. Mana laku lagi udah. Aku mau ingin mengenal Allah, ya Allah. Aku ingin belajar. Gak ada lagi udah itu. Sekaranglah kesempatan kita masih sehat. Ayo bereskan hati kita. Banyak kali karat-karat udah kita hati kita ini. Sama-sama kita yuk berjuang. Kita bersihkan supaya terpantulkan menjadi cermin sehingga mudah menerima pantulan nur ilahi pada hati kita. Suatu saat ketika Allah menjumpakan, bertemukan kita kepada
seseorang wali Allah, orang-orang soleh, guru mursyid yang jelas, dan kita ada getaran hati kita kepada beliau-beliau itu, minta petunjuk sama Allah, ambil, minta baiat, walaupun merangkak kita, walaupun merangkak di atas kerikil yang tajam, supaya apa? Supaya pancaran nur ilahi pada hati beliau itu, pada hati beliau-beliau itu tertransferkan di dalam hati kita. Sallu ala Muhammad. Maka sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, anak kunci dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, itulah anak kuncinya. Di mana letaknya? Di man arafa nafsah. Itulah anak kuncinya untuk mengenal Allah. Tidak bisa kita langsung terus kepada Allah, mengenal Allah, kalau kita tidak mengenal diri kita. Dari mana kita berasal, usul kita, dari mana, dan hari ini kita di mana dan kemana mau kita akan pulang itu. Dari mananya dulu kita terus cari. Maka tips yang sedikit yang saya berikan tadi, yang kita lakukan selama ini, saya kasih sama teman-teman semua yang mau ngamalkan, silakan tutup mata, tafakur, ratukan lidah ke langit-langit, diam di situ, tahan napas. Insya Allah kita akan tahu di mana tempat posisi hati kita itu. Disitulah kita terus berevaluasi, melihat diri kita. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu. Allah jumpakan kita dengan orang-orang yang terus membimbing kita berjumpa dengan, dijumpakan dengan wali-wali Allah, para guru-guru masjid yang mau mengangkat kita sebagai anak rohani mereka, dan kita terus semangat dalam menempuh jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, seperti biasa, sahabat-sahabatku, tidak ada yang tahu besok akan hujan atau matahari bakal terik bersinar. Tidak ada yang tahu kemana semilir angin ini akan berhembus, dan tak ada yang tahu kapan akan kembali terhembus. Tidak ada yang tahu sampai kemana daun gugur akan dibawa hanyut air sungai yang mengalir deras. Begitulah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi haruskah merasa khawatir dan gelisah? Ketakutan, kegelisahan tidak memperbaiki masalah, kawan. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi besok, namun kita perlu tahu bagaimana menjalani hidup hari ini dengan baik. Menjalani hidup dengan kebaikan, mengembangkan cinta kasih dalam hati, pikiran, tutur kata, dan tindak perbuatan, adab, moral. Jauhi kebencian. Menanam hal-hal baik di sela-sela kesibukan, melakukan kebaikan dalam setiap kesempatan. Doakan untuk kebahagiaan semua orang, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, dekat atau jauh, keluarga atau orang lain. Jangan sia-siakan hari ini. Jadikan hari ini dan seterusnya hari yang penuh kebaikan. Tetap berzikir kepada Allah, terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus berusaha untuk membersihkan karat-karat hati yang ada dalam diri kita. Hidup ini tidak hanya dibangun di atas kesenangan dan kemewahan, tapi juga oleh hal-hal kecil seperti senyuman, ketulusan, kebaikan, kesabaran, dan kerendahan hati. Jadikanlah hal-hal kecil seperti ini sebagai kebiasaan untuk merawat batin hati kita menuju mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada bacaan-bacaan Quran tadi ada yang salah panjang pendeknya, huruf-hurufnya, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata menyinggung perasaan,
Hakikatnya kajian kita malam hari ini, demi Allah, hakikatnya kembali kepada diri saya sendiri, menasihatin diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.